Suamiku diam. Dia membelikan rumah selingkuhannya dengan uang tabunganku. Aku balas mempermalukan mereka di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Dulu, rumah kontrakan petak di gang sempit itu terasa seperti istana bagi Yuni. Di sanalah, 8 tahun lalu, cintanya dan Randy bersemi, tumbuh menjadi pernikahan yang ia yakini akan abadi. Randy, dengan senyumnya yang menenangkan dan janji-janji manis yang selalu berhasil membuatnya merasa aman, adalah dunianya. Mereka memulai segalanya dari nol, berpegangan tangan melewati suka dan duka. Yuni masih ingat jelas bagaimana mereka berdua tertawa saat makan nasi bungkus di lantai karena belum mampu membeli meja makan. Kenangan itu, meski sederhana, selalu menghangatkan hatinya. Randy bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan swasta kecil, sementara Yuni adalah seorang akuntan di sebuah kantor notaris. Penghasilan mereka pas-pasan, namun semangat untuk membangun masa depan bersama selalu membara. Salah satu mimpi terbesar mereka adalah memiliki rumah sendiri, sebuah tempat di mana mereka bisa menua bersama, dikelilingi anak-anak dan cucu kelak. Yuni, dengan sifatnya yang teliti dan hemat, mengambil peran utama dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ia membuat catatan pengeluaran bulanan, mencari promo dan diskon, bahkan rela membawa bekal makan siang setiap hari agar bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk tabungan rumah impian mereka. Randy, meskipun terkadang sedikit boros, selalu mendukung upaya Yuni. Ia tahu betapa besar keinginan istrinya untuk memiliki rumah sendiri. Sayang, lihat ini. Yuni pernah menunjukkan sebuah brosur perumahan sederhana di pinggir kota kepada Randy, matanya berbinar-binar. Bagaimana menurutmu? Harganya masih terjangkau, dan lingkungannya juga lumayan. Randy memeluk Yuni dari belakang, mencium lembut rambutnya. Apapun yang membuatmu bahagia, sayang. Asalkan kita bisa bersama, rumah sekecil apapun akan terasa nyaman. Waktu berlalu, dan sedikit demi sedikit, tabungan mereka mulai terkumpul. Yuni selalu bersemangat setiap kali mencatat saldo terbaru di buku tabungan. Angka itu adalah bukti nyata dari kerja keras dan pengorbanan mereka berdua. Mereka seringkali menghabiskan malam minggu hanya dengan duduk berdua di teras kontrakan, membicarakan desain rumah impian mereka, membayangkan setiap sudut ruangan dan perabot yang akan mereka beli. Namun, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Seperti taman bunga yang dulunya mekar indah, kini mulai terlihat layu. Randy tidak lagi seantusias dulu. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah setelah jam kantor, dengan alasan ada urusan pekerjaan atau bertemu klien. Yuni tidak mempermasalahkannya pada awalnya, berpikir mungkin memang ada tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi. Namun, semakin lama, perubahan itu semakin terasa. Randy menjadi lebih pendiam di rumah. Percakapan mereka tidak lagi sehangat dulu. Ketika Yuni mencoba bercerita tentang harinya, Randy hanya menjawab sekenanya. Tatapannya seringkali kosong dan pikirannya tampak jauh. Bahkan, kebiasaan mereka menonton film bersama di akhir pekan pun mulai jarang terjadi. Randy lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya, tersenyum atau tertawa kecil sendiri tanpa membaginya dengan Yuni. Yuni mulai merasa ada jarak yang tak terlihat namun terasa nyata di antara mereka. Ia mencoba mengajak Randy berbicara, menanyakan apakah ada masalah di kantor atau hal lain yang mengganggunya. Namun, Randy selalu menepisnya dengan senyum yang dipaksakan dan jawaban singkat, "Tidak ada apa-apa, sayang. Aku hanya sedikit lelah." Yuni ingin percaya pada Randy, pada janjinya dulu, pada cinta yang pernah mereka bagi. Namun, semakin hari, hatinya semakin gelisah. Ada firasat buruk yang mulai menghantuinya.
seperti bayangan gelap yang perlahan tapi pasti mulai menutupi taman bunga pernikahan mereka yang dulu indah. Ia mulai bertanya-tanya, kemana perginya Randy yang dulu? Kemana perginya senyumnya yang tulus dan perhatiannya yang hangat? Dan yang paling membuatnya takut, kemana sebenarnya arah bahtera rumah tangga mereka berlayar saat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menciptakan keraguan dan kecemasan yang semakin hari semakin menggerogoti hatinya. Di dinding ruang tamu kontrakan mereka, tepat di atas televisi butut yang setia menemani malam-malam mereka, terpasang sebuah wallpaper bergambar rumah minimalis modern dengan taman kecil yang asri. Itu adalah representasi visual dari mimpi yang mereka ukir bersama sejak awal pernikahan. Setiap kali Yuni menyapu lantai atau Randy bersantai setelah pulang kerja, mata mereka seringkali tertuju pada gambar itu, seolah sedang menatap masa depan yang mereka cita-citakan. Lihat, sayang, Yuni pernah berkata sambil menunjuk gambar itu pada Randy. Aku suka sekali jendela besar di ruang keluarganya. Pasti cahayanya bagus sekali di siang hari. Randy merangkul Yuni, mencium keningnya lembut. Iya. Aku juga suka tamannya. Kita bisa menanam bunga-bunga kesukaanmu di sana. Membangun mimpi itu tidaklah mudah. Dengan gaji yang tidak seberapa, mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan. Yuni adalah motor penggerak utama dalam hal menabung. Ia membuat anggaran bulanan yang ketat, mencatat setiap pengeluaran dengan cermat. Ia selalu mencari alternatif yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas hidup mereka. Misalnya, daripada membeli kopi mahal di kafe setiap pagi, Yuni lebih memilih membuat kopi sendiri di rumah dan membawanya dalam termos. Bekal makan siang yang selalu ia siapkan juga menjadi salah satu cara ampuhnya untuk menghemat pengeluaran. Kenapa kamu repot-repot begini, sayang? Randy pernah bertanya sambil memperhatikan Yuni yang sedang membungkus nasi dan lauk untuk makan siangnya. Yuni tersenyum lembut. Ini bukan repot, Randy. Ini investasi untuk masa depan kita. Setiap rupiah yang bisa kita sisihkan akan semakin mendekatkan kita pada rumah impian kita. Randy selalu mengagumi dedikasi Yuni. Ia tahu betapa besar keinginan istrinya untuk memiliki rumah yang layak. Meskipun terkadang ia tergoda untuk membeli barang-barang yang kurang penting, ia selalu mengingat tujuan utama mereka dan berusaha untuk menahan diri. Mereka berdua sepakat untuk mengurangi frekuensi makan di luar dan lebih sering memasak bersama di rumah. Malam minggu yang biasanya mereka habiskan di bioskop atau restoran, kini lebih sering diisi dengan menonton film di rumah sambil menikmati camilan buatan Yuni. Setiap bulan, setelah menerima gaji, Yuni dengan teliti menghitung dan menyisihkan sebagian besar uang mereka ke dalam rekening tabungan khusus untuk rumah. Ia bahkan membuat catatan rinci tentang setiap setoran dan bunga yang mereka dapatkan. Randy mempercayakan sepenuhnya pengelolaan keuangan kepada Yuni. Ia tahu istrinya sangat pandai dalam hal ini dan selalu bertindak hati-hati. Mereka seringkali membuka buku tabungan bersama, melihat angka yang terus bertambah. Setiap peningkatan saldo selalu menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi bagi mereka. Mereka membayangkan bagaimana rasanya nanti saat akhirnya bisa membeli rumah itu, memilih perabotan, dan mendekorasinya sesuai dengan selera mereka. Yuni bahkan sudah mulai mengumpulkan ide-ide desain interior dari majalah dan internet. Nanti di ruang tamu, kita pasang sofa warna abu-abu ya, sayang. Yuni pernah bertanya sambil menunjukkan sebuah gambar sofa yang elegan. Boleh, asal ada tempat yang nyaman untukku rebahan sambil menonton bola, jawab Randy sambil tertawa. Mereka juga sudah mulai membayangkan bagaimana mereka akan menghabiskan waktu di rumah baru mereka. Yuni membayangkan akan membuat taman kecil di belakang rumah, menanam bunga-bunga kesukaannya seperti mawar dan melati. Randy membayangkan akan membuat ruang kerja kecil di mana ia bisa fokus dengan pekerjaannya di rumah. Mereka bahkan sudah memikirkan tentang bagaimana mereka akan merayakan hari raya dan berkumpul bersama keluarga besar di rumah baru mereka nanti.
Mimpi tentang rumah itu bukan hanya sekadar keinginan materi bagi Yuni dan Randy. Lebih dari itu, rumah itu adalah simbol dari cinta, komitmen, dan masa depan yang mereka bangun bersama. Setiap rupiah yang mereka tabung adalah wujud dari pengorbanan dan harapan mereka. Di mata Yuni, mimpi itu adalah fondasi yang kokoh bagi pernikahan mereka. Sesuatu yang akan terus menguatkan ikatan cinta mereka seiring berjalannya waktu. Ia tidak pernah menyangka, mimpi yang begitu indah itu justru akan menjadi salah satu sumber rasa sakit terbesarnya kelak. Awalnya, perubahan pada diri Randy terasa begitu halus, nyaris tak terlihat seperti embun pagi yang menguap saat matahari mulai meninggi. Namun, seiring berjalannya waktu, Yuni semakin merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Bukan perubahan besar yang langsung membuatnya curiga, melainkan serangkaian detail kecil yang jika digabungkan, menciptakan sebuah gambaran yang mengganggu. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah jam kerjanya yang semakin tidak menentu. Dulu, Randy selalu pulang tepat waktu, atau paling lambat 1 jam setelah jam kantor berakhir. Namun, beberapa bulan terakhir, ia seringkali baru tiba di rumah pukul 9 atau 10 malam, bahkan lebih. Alasannya selalu sama, ada meeting mendadak, atau harus menyelesaikan laporan penting. Yuni tidak pernah meragukan pekerjaannya, namun frekuensi lembur yang meningkat drastis ini mulai terasa janggal. Terlebih lagi, Randy tidak pernah menceritakan detail pekerjaannya seperti dulu. Dulu, ia selalu bersemangat berbagi cerita tentang rekan kerjanya, proyek yang sedang dikerjakan, atau bahkan keluhan tentang atasannya. Sekarang, ia lebih banyak diam atau hanya menjawab singkat jika Yuni bertanya. Kebiasaan Randy dengan ponselnya juga berubah. Dulu, ponselnya seringkali tergeletak begitu saja di meja atau di sampingnya saat mereka sedang bersama. Sekarang, ia selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan saat ke kamar mandi. Layarnya juga selalu terkunci rapat, dan Yuni tidak pernah lagi melihat notifikasi pesan atau panggilan yang masuk. Jika ada telepon berdering, Randy akan segera menjauh atau mengecilkan volume suaranya saat berbicara. Yuni pernah mencoba bertanya siapa yang menelepon, namun Randy hanya menjawab, "Dari kantor, tidak penting." Di akhir pekan, yang seharusnya menjadi waktu berkualitas mereka berdua, Randy juga tampak lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia seringkali pamit untuk bertemu teman-teman lamanya, bermain futsal, atau sekadar nongkrong di kafe. Yuni tidak melarangnya, tentu saja. Namun ia merasa ada yang aneh karena Randy tidak pernah mengajaknya seperti dulu. Dulu, mereka selalu melakukan berbagai aktivitas bersama, mulai dari berbelanja, menonton konser, hingga sekadar berjalan-jalan di taman kota. Sekarang, Yuni lebih sering menghabiskan akhir pekannya sendirian di rumah. Bukan hanya perubahan dalam rutinitasnya, sikap Randy terhadap Yuni pun terasa berbeda. Sentuhan-sentuhan lembut dan pelukan hangat yang dulu sering ia berikan kini terasa jarang. Pujian-pujian kecil yang dulu selalu membuat hati Yuni berbunga-bunga pun sudah lama tidak terdengar. Bahkan, ketika Yuni mencoba bermanja atau mengajak bicara dari hati ke hati, Randy tampak kurang antusias dan lebih memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Yuni berusaha untuk berpikir positif. Mungkin Randy sedang benar-benar tertekan dengan pekerjaannya. Mungkin ia sedang mengalami masalah pribadi yang belum siap untuk diceritakan. Yuni mencoba untuk bersabar dan memberikan Randy ruang, berharap ia akan kembali seperti dulu. Namun, semakin ia mencoba untuk menepis keraguan di hatinya, semakin kuat pula perasaan aneh itu menggerogotinya. Ada kalanya, saat mereka sedang duduk berdua di sofa, Yuni menatap wajah Randy lekat-lekat, mencoba mencari jejak Arya yang dulu di matanya. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan yang kosong dan sedikit menghindar. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya pun kini tampak lebih sering dipaksakan, tidak lagi sehangat dan setulus dulu. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam dalam keheningan yang canggung,
Yuni memberanikan diri untuk bertanya, "Randy, apa kamu baik-baik saja? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini." Randy menghentikan suapannya, menatap Yuni dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku baik-baik saja, Yuni. Kamu terlalu banyak berpikir." Ia kemudian melanjutkan makannya, seolah percakapan itu sudah selesai. Jawaban singkat dan dingin itu membuat hati Yuni mencelos. Ia merasa ada tembok yang semakin tinggi dan tebal di antara mereka. Tembok yang dibangun oleh perubahan-perubahan kecil namun signifikan dalam diri Randy. Yuni tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun ia merasakan dengan jelas bahwa taman bunga pernikahan mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan ia takut, sangat takut, dengan apa yang mungkin akan ia temukan di balik perubahan yang tak terucapkan ini. Ponsel Randy, benda pipih yang dulunya sering tergeletak tanpa perhatian, kini menjadi pusat misteri di mata Yuni. Suatu malam, setelah Randy selesai mandi, ponselnya tertinggal di meja nakas samping tempat tidur. Yuni, yang sedang mencari chargernya, tanpa sengaja melihat layar ponsel Randy menyala karena notifikasi pesan masuk. Refleks, tangannya terulur untuk melihat siapa pengirimnya, namun layar itu langsung terkunci. Jantung Yuni berdebar sedikit lebih cepat. Ia tidak pernah merasa perlu memeriksa ponsel Randy sebelumnya. Mereka selalu memiliki keterbukaan dalam hal ini. Namun, melihat layar terkunci itu, tiba-tiba muncul perasaan aneh di benaknya. Ia mencoba menepisnya, berpikir mungkin Randy hanya ingin menjaga privasinya. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Randy sedang tertidur pulas di sampingnya, dan ponselnya kembali berdering. Yuni meraihnya untuk mematikan suara agar tidak mengganggu tidur Randy. Lagi-lagi, layar itu terkunci. Kali ini, rasa penasaran Yuni semakin kuat. Mengapa Randy tiba-tiba begitu menjaga ponselnya? Apa yang sedang ia sembunyikan? Keesokan harinya, saat sarapan, Yuni mencoba bertanya dengan nada santai. "Sayang, kenapa ponselmu selalu dikunci sekarang? Biasanya tidak begitu." Randy, yang sedang mengoleskan selai di rotinya, tampak sedikit terkejut. Ia mengangkat bahunya dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Oh, ini hanya untuk jaga-jaga saja. Sekarang banyak penipuan lewat telepon, jadi lebih baik dikunci." Alasan itu terdengar masuk akal, namun entah mengapa, Yuni merasa ada yang tidak beres. Nada bicara Randy terdengar sedikit gugup, dan ia tidak menatap mata Yuni saat menjawab. Perasaan tidak nyaman kembali menyelimuti hati Yuni. Selain ponsel yang selalu terkunci, alibi Randy tentang pekerjaannya juga semakin sering terdengar meragukan di telinga Yuni. Suatu malam, Randy mengatakan bahwa ia harus lembur karena ada presentasi penting keesokan harinya. Namun, keesokan paginya, saat Yuni mencoba meneleponnya ke kantor untuk menanyakan apakah presentasinya berjalan lancar, resepsionis mengatakan bahwa Randy tidak masuk hari itu. Yuni terkejut. Ia mencoba menghubungi ponsel Randy, namun tidak ada jawaban. Beberapa jam kemudian, Randy baru menghubunginya balik dengan nada menyesal. "Maaf, sayang, aku ketiduran. Semalam lembur sampai larut sekali, jadi pagi ini aku tidak enak badan dan memutuskan untuk istirahat di rumah." Alasan itu terdengar dibuat-buat. Mengapa ia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada resepsionis kantor? Mengapa ia tidak memberitahu Yuni bahwa ia tidak masuk kerja? Kebohongan kecil ini justru menimbulkan pertanyaan besar di benak Yuni. Di lain waktu, Randy pamit untuk bertemu dengan teman-teman SMA-nya di sebuah kafe. Ia mengatakan akan pulang sekitar pukul 10 malam. Namun, hingga tengah malam, Randy belum juga kembali. Yuni mencoba meneleponnya berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Ia mulai merasa khawatir.
Apakah terjadi sesuatu pada Randy? Baru menjelang subuh, Randy pulang dengan wajah lesu dan mata merah. Ketika Yuni bertanya kemana saja ia semalaman, Randy menjawab dengan nada kesal. "Sudahlah, Yuni. Aku hanya minum-minum dengan teman-teman. Kamu tidak perlu khawatir berlebihan." Jawaban itu tidak memuaskan Yuni. Ia tahu Randy tidak pernah pulang selarut ini hanya untuk sekadar minum dengan teman-temannya. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan Yuni bisa merasakannya dengan jelas. Setiap kali Randy memberikan alibi yang meragukan atau bersikap defensif tentang ponselnya, keraguan di hati Yuni semakin tumbuh subur. Ia mulai mengingat kembali semua perubahan sikap Randy selama beberapa bulan terakhir. Jam kerja yang tidak menentu, kebiasaan dengan ponsel yang berubah, dan jarak emosional yang semakin terasa. Semua itu kini mulai membentuk sebuah pola yang mengkhawatirkan di benak Yuni. Firasat buruk yang dulu hanya berupa bisikan samar, kini mulai terdengar semakin jelas dan mengganggu. Yuni tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun itu akan menyakitkan. Malam-malam Yuni kini diisi dengan kecemasan dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia mulai merasa bahwa taman bunga pernikahan mereka benar-benar sedang layu, dan ia sangat takut, bahwa layunya itu disebabkan oleh sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar perubahan musim. Sabtu pagi itu, Yuni memutuskan untuk merapikan ruang kerja Randy. Biasanya, Randy cukup rapi. Namun entah mengapa akhir-akhir ini mejanya terlihat berantakan dengan tumpukan kertas dan dokumen yang berserakan. Yuni berniat untuk membantu merapikannya sebagai bentuk perhatian kecil, sekaligus mungkin menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Saat sedang mengumpulkan beberapa kertas di atas meja, mata Yuni tertuju pada sebuah laci yang biasanya selalu terkunci. Entah bagaimana, hari itu laci itu tidak terkunci. Dengan ragu-ragu, Yuni menariknya perlahan. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen penting, alat tulis, dan beberapa lembar kertas yang tampak seperti catatan kecil. Di antara tumpukan itu, terselip selembar kertas yang terlihat berbeda, lebih tebal dan berwarna mengkilap. Yuni meraih kertas itu. Itu adalah slip transaksi dari sebuah bank swasta ternama. Jantung Yuni langsung berdebar kencang saat melihat nominal yang tertera di sana. Hampir seluruh uang tabungan yang selama ini mereka kumpulkan dengan susah payah. Matanya kemudian bergerak ke detail transaksi. Tertulis jelas di sana, pembayaran properti, Kafling Diamond 7, Komplek Emerald Residence. Napas Yuni tercekat. Ia ingat betul, beberapa minggu yang lalu, Randy sempat bertanya dengan nada santai tentang jumlah pasti tabungan mereka. Ia bilang ada peluang investasi yang menarik dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Yuni, yang selalu berhati-hati dalam hal keuangan, menolak ide tersebut. Ia merasa belum yakin dan lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di tabungan yang aman. Kini, slip transaksi ini bagaikan tamparan keras di wajahnya. Investasi? Properti? Kafling Diamond di Komplek Emerald Residence? Itu adalah kawasan perumahan mewah yang bahkan dalam mimpi terliar mereka pun belum pernah terbayangkan untuk bisa memilikinya. Dari mana uang sebanyak itu berasal jika bukan dari tabungan mereka? Dan mengapa Randy tidak pernah membicarakannya dengannya? Perasaan dingin menjalari tubuh Yuni. Ia memegang erat slip transaksi itu. Tangannya gemetar. Semua kejanggalan selama beberapa bulan terakhir tiba-tiba terasa terhubung. Jam kerja yang tidak menentu, ponsel yang selalu terkunci, alibi-alibi yang meragukan, dan pertanyaan Randy tentang jumlah tabungan mereka.
Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Randy menyembunyikan sesuatu yang besar darinya, dan itu melibatkan uang tabungan mereka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Yuni. Ia merasa dikhianati, dipermainkan. Uang tabungan itu bukan hanya sekadar angka di buku rekening. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, pengorbanan yang telah ia lakukan demi mewujudkan mimpi mereka bersama. Dan sekarang, uang itu entah digunakan untuk apa, tanpa sepengetahuannya. Pikiran Yuni berkecamuk. Siapa pemilik kafling Diamond 7 itu? Mengapa Randy membelinya secara diam-diam? Apakah ini alasan dibalik semua perubahan sikapnya? Apakah ini yang ia sembunyikan di balik layar ponselnya yang terkunci? Sebuah pikiran pahit tiba-tiba melintas di benak Yuni. Mungkinkah investasi ini ada hubungannya dengan wanita lain? Mungkinkah Randy menggunakan uang tabungan mereka untuk membelikan seseorang sebuah rumah? Perasaan cemburu dan marah bercampur aduk di hatinya. Yuni terduduk lemas di kursi kerja Randy. Slip transaksi itu masih tergenggam erat di tangannya. Ia merasa seperti baru saja menemukan sebuah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh kehidupannya. Kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada Randy terasa hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu kebenaran di balik transaksi misterius ini. Rasa sakit dan kebingungan yang ia rasakan kini perlahan mulai berubah menjadi tekad yang kuat untuk mengungkap semua rahasia yang disembunyikan oleh suaminya. Malam itu, Yuni tidak bisa tidur nyenyak. Slip transaksi itu terus berputar-putar di benaknya, menghantuinya seperti mimpi buruk. Ia memandangi Randy yang terlelap di sampingnya. Wajahnya tampak polos dan tanpa beban. Bagaimana bisa orang yang begitu ia cintai tega melakukan hal ini di belakangnya? Pertanyaan itu terus menggema di benaknya tanpa menemukan jawaban. Keesokan paginya, setelah Randy berangkat kerja, Yuni memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kejelasan. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik transaksi properti misterius itu. Langkah pertama yang terlintas di benaknya adalah mencari informasi tentang komplek Emerald Residence. Dengan hati-hati, ia membuka laptopnya dan mulai mencari di internet. Ia mengetikkan nama komplek perumahan itu dan menemukan situs web resmi pengembangnya. Yuni menelusuri galeri foto, melihat-lihat tipe rumah yang ditawarkan, dan mencari informasi tentang kafling Diamond. Ternyata, itu adalah salah satu kafling premium di dalam komplek tersebut, dengan luas tanah dan bangunan yang cukup besar, dan tentu saja, harga yang sangat mahal. Yuni semakin terkejut. Bagaimana mungkin Randy bisa membeli kafling semahal itu tanpa sepengetahuannya? Uang dari mana? Kecuali memang dari tabungan mereka. Perasaan marah dan kecewa kembali menyeruak di dadanya. Langkah selanjutnya, Yuni mencoba mencari informasi tentang pemilik kafling Diamond 7. Namun, informasi seperti itu tentu saja tidak tersedia secara online untuk umum. Ia harus mencari cara lain. Yuni teringat pada seorang teman lamanya, Santi, yang bekerja di sebuah kantor notaris lain. Mungkin Santi bisa membantunya mencari informasi melalui sistem data properti. Dengan sedikit ragu, Yuni menghubungi Santi dan menceritakan secara samar-samar bahwa ia sedang membantu seorang kerabat mencari informasi tentang kepemilikan properti. Ia tidak ingin Santi tahu tentang masalah rumah tangganya. Santi berjanji akan membantu sebisanya. Yuni merasa sedikit lega. Setidaknya, ia sudah mengambil langkah awal dalam penyelidikannya. Sambil menunggu kabar dari Santi, Yuni mencoba mengingat kembali percakapan-percakapannya dengan Randy beberapa waktu terakhir. Apakah ada petunjuk yang terlewatkan?
Apakah ada hal-hal yang seharusnya membuatnya lebih waspada? Ia ingat saat Randy tiba-tiba tertarik dengan berita-berita tentang investasi properti dan seringkali melihat iklan-iklan rumah mewah di internet. Dulu, ia mengira itu hanya sekadar ketertarikan biasa. Namun, kini, semua itu terasa seperti potongan-potongan puzzle yang mulai membentuk sebuah gambar yang menyakitkan. Yuni juga mencoba mengingat apakah ada perubahan signifikan dalam kondisi keuangan mereka yang mungkin luput dari perhatiannya. Ia selalu mencatat setiap transaksi dan memantau saldo tabungan mereka. Ia yakin tidak ada penarikan dana besar yang tidak ia ketahui. Kecuali Randy melakukannya secara diam-diam, mungkin melalui rekening bank lain yang tidak ia ketahui keberadaannya. Pikiran itu membuat Yuni semakin cemas. Apakah selama ini Randy menyembunyikan sesuatu yang lebih besar darinya? Apakah ia memiliki rekening bank rahasia? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin membuatnya tidak tenang. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat bagi Yuni. Ia harus bersikap biasa di depan Randy, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia terus mencari jawaban dan mengumpulkan informasi. Setiap kali Randy pulang terlambat atau bersikap aneh, kecurigaannya semakin bertambah. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya Yuni mendapatkan kabar dari Santi. Temannya itu berhasil menemukan informasi tentang pemilik kafling Diamond 7 di komplek Emerald Residence. Nama pemiliknya bukanlah Randy, melainkan seorang wanita bernama Anita Sari. Jantung Yuni terasa seperti diremas. Nama itu terdengar asing di telinganya. Siapa Anita Sari? Mengapa Randy membeli properti atas nama wanita lain? Rasa penasaran Yuni bercampur dengan firasat buruk yang semakin kuat. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran, dan ia takut dengan apa yang akan ia temukan. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia harus mengungkap semua ini, demi dirinya sendiri dan demi kejelasan tentang masa depannya. Investigasi senyapnya baru saja dimulai, dan Yuni bertekad untuk membongkar semua rahasia yang disembunyikan oleh suaminya. Nama Anita Sari menggema di benak Yuni. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah pernah mendengar nama itu sebelumnya? Apakah Randy pernah menyebutkannya? Namun, nihil. Nama itu benar-benar asing baginya. Fakta bahwa Randy membeli properti mahal atas nama wanita lain selain dirinya semakin menguatkan dugaan terburuk Yuni, perselingkuhan. Dengan rasa penasaran dan sedikit gentar, Yuni mencoba mencari Anita Sari di media sosial. Setelah beberapa kali mencoba berbagai kombinasi nama, akhirnya ia menemukan sebuah akun dengan foto seorang wanita yang cukup menarik. Foto profilnya menunjukkan seorang wanita berambut panjang dengan senyum menawan. Meskipun Yuni belum bisa memastikan apakah ini orang yang sama, hatinya berdebar kencang. Yuni menelusuri lebih lanjut akun media sosial tersebut. Ia melihat beberapa foto yang diunggah beberapa waktu lalu, dan matanya terhenti pada sebuah foto yang menampilkan Anita sedang berpose di depan sebuah rumah mewah yang tampak familiar. Rumah dengan desain modern dan taman yang asri, persis seperti gambar rumah di situs web komplek Emerald Residence. Lokasi fotonya pun tertera di sana, Emerald Residence. Perasaan Yuni semakin tidak karuan. Ini hampir pasti Anita Sari, pemilik kafling Diamond 7. Tapi siapa dia bagi Randy? Mengapa Randy membelikannya rumah? Yuni kemudian teringat pada Lia, teman kantor Randy yang pernah bercerita tentang kehidupan pribadi rekan-rekan kerjanya. Meskipun Yuni tidak terlalu dekat dengan Lia, ia merasa tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia menghubungi Lia dan mengajak bertemu untuk makan siang. Saat bertemu, Yuni mencoba bertanya dengan hati-hati, menyiratkan bahwa ia sedang mencari informasi tentang seseorang. "Li, kamu kan sudah lama kerja di kantor yang sama dengan Randy.
Apa kamu kenal dengan seseorang bernama Anita Sari? Lia tampak berpikir sejenak. Anita Sari, sepertinya pernah dengar. Oh, iya. Dia dulu sempat kerja di kantor kita. Di bagian administrasi kalau tidak salah. Tapi sudah lama sekali dia keluar. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jantung Yuni berdegup kencang. Apa kamu tahu bagaimana hubungannya dengan Randy dulu? Tanyanya dengan nada sedikit bergetar. Lia mengerutkan kening. Tampak mengingat-ingat. Kalau tidak salah dengar gosip-gosip dulu sih, mereka memang cukup dekat. Bahkan sempat ada rumor kalau mereka punya hubungan spesial. Tapi waktu itu Randy kan sudah menikah denganmu. Akhirnya Anita keluar tidak lama setelah itu. Pengakuan Lia bagaikan petir di siang bolong bagi Yuni. Jadi, Anita Sari adalah mantan rekan kerja Randy, dan ada riwayat hubungan spesial di antara mereka. Keluar dari kantor setelah Randy menikah, dan sekarang, Randy membelikannya rumah mewah dengan uang tabungan mereka. Semua potongan puzzle itu kini tersusun dengan jelas, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang menyakitkan. Yuni berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia berterima kasih pada Lia atas informasinya dan berpamitan. Sepanjang perjalanan pulang, air mata Yuni tak terasa menetes. Jadi, selama ini Randy membohonginya. Ia tidak hanya berselingkuh, tapi juga menggunakan uang hasil kerja keras mereka berdua untuk wanita lain. Perasaan marah, sedih, dan kecewa bercampur aduk di hatinya. Ia merasa bodoh karena selama ini tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya. Semua perubahan sikap Randy, semua kebohongan dan alibi yang meragukan, kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Yuni merasa hancur. Mimpi tentang rumah impian mereka, tentang masa depan yang bahagia bersama Randy, terasa seperti runtuh seketika. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ia harus menghadapi Randy dan Anita, dan ia akan menuntut keadilan atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Bisikan dari masa lalu telah membuka matanya pada kebenaran yang pahit, dan kini ia harus bersiap untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Kata-kata Lia bagaikan racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuh Yuni, membuatnya lemas dan kehilangan daya. Mantan rekan kerja yang punya hubungan spesial dengan Randy. Anita Sari. Nama itu terus berputar di benaknya, kini tidak lagi terasa asing, melainkan seperti duri yang menusuk-nusuk hatinya. Ia ingat samar-samar pernah mendengar nama itu disebut oleh Randy beberapa tahun lalu, mungkin saat ia baru mulai bekerja di kantornya. Saat itu, Randy hanya menyebutkannya sekilas, tidak ada nada istimewa, sehingga Yuni tidak pernah memperhatikannya lebih jauh. Sekarang, potongan memori itu kembali muncul dengan jelas, membawa serta aroma pengkhianatan yang menyengat. Sepanjang sisa makan siang bersama Lia, Yuni berusaha keras untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan betapa hancurnya perasaannya. Ia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Anita, mencoba menggali informasi sebanyak mungkin tanpa terlihat terlalu mencurigakan. Lia bercerita bahwa Anita adalah sosok yang cukup populer di kantor, menarik dan supel. Ia juga menambahkan bahwa kedekatan Anita dan Randy memang menjadi bahan perbincangan di kalangan karyawan saat itu, meskipun tidak ada yang berani memastikan kebenarannya. Ketika Yuni bertanya mengapa Anita keluar dari kantor, Lia hanya mengangkat bahunya, mengatakan bahwa Anita mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Namun, kini, Yuni memiliki keyakinan kuat bahwa kepergian Anita ada hubungannya dengan pernikahan mereka. Setelah berpamitan dengan Lia, Yuni berjalan pulang dengan langkah gontai. Kepalanya terasa berat, dan air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya mulai menetes tanpa bisa dicegah. Ia merasa seperti baru saja menerima pukulan telak di ulu hati, membuatnya sulit bernapas. Di sepanjang jalan, berbagai kenangan bersama Randy berkelebat di benaknya. Senyumnya, pelukannya, janji-janji setianya,
Semuanya terasa seperti kebohongan belaka. Bagaimana bisa ia begitu tertipu? Bagaimana bisa ia tidak menyadari bahwa selama ini Randy telah mengkhianatinya di belakangnya? Ia mengingat kembali malam-malam Randy pulang terlambat, ponselnya yang selalu terkunci, dan semua alibi yang terasa semakin tidak masuk akal. Dulu, ia berusaha untuk percaya dan berpikir positif. Sekarang, semua itu terlihat jelas sebagai upaya Randy untuk menutupi perselingkuhannya. Bahkan, pertanyaan Randy tentang jumlah tabungan mereka beberapa waktu lalu kini terasa sangat menusuk. Ia pasti sudah merencanakan semuanya sejak lama. Sesampainya di rumah, Yuni langsung menuju kamar tidur dan memeluk erat bantalnya. Tangisnya pecah, meluapkan semua rasa sakit, marah, dan kecewa yang selama ini ia pendam. Ia merasa bodoh, naif, dan tidak berharga. Bagaimana bisa orang yang begitu ia cintai, orang yang telah berjanji untuk selalu bersamanya, tega melakukan hal sekeji ini? Setelah puas menangis, Yuni mencoba menenangkan diri. Ia tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Ia harus bertindak. Ia tidak akan membiarkan Randy dan Anita menikmati hasil pengkhianatan mereka. Uang tabungan itu adalah haknya juga, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambilnya begitu saja. Yuni bangkit dari tempat tidur dengan tekad yang membara di dadanya. Ia menyeka air matanya dan menatap dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang terluka, namun di matanya juga terpancar kekuatan dan kemarahan yang membara. Ia tidak akan menjadi korban. Ia akan melawan. Malam itu, saat Randy pulang kerja, Yuni berusaha bersikap senormal mungkin. Ia tidak ingin Randy curiga bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Ia bahkan menyiapkan makan malam seperti biasa, meskipun hatinya terasa hancur berkeping-keping. Selama makan malam, mereka berdua hanya bertukar sedikit percakapan. Randy tampak lelah dan langsung menuju kamar tidur setelah selesai makan. Yuni menunggu hingga Randy tertidur pulas. Kemudian, dengan hati-hati, ia mengambil ponsel Randy yang tergeletak di meja nakas. Ia mencoba berbagai kombinasi kata sandi yang mungkin digunakan Randy, namun semuanya salah. Akhirnya, ia teringat pada tanggal ulang tahun mereka. Dengan jantung berdebar, ia mencoba memasukkan tanggal tersebut. Dan berhasil. Ponsel Randy terbuka. Yuni mulai menjelajahi isi ponsel Randy dengan tangan gemetar. Ia membuka aplikasi pesan, mencari nama Anita. Dan di sana, ia menemukan percakapan yang sangat mesra dan penuh cinta antara Randy dan Anita. Mereka saling memanggil dengan sebutan sayang, merencanakan pertemuan, dan bahkan membicarakan tentang rumah baru mereka. Yuni menemukan foto-foto Anita di rumah mewah itu, tersenyum bahagia. Membaca semua itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Yuni berkali-kali. Ia merasa semakin hancur dan marah. Bukti pengkhianatan Randy kini terpampang jelas di depan matanya. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Setelah membaca semua pesan dan melihat semua foto, Yuni menutup ponsel Randy dan meletakkannya kembali di meja. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena amarah yang membara. Ia telah cukup bersabar dan terluka. Sekarang, saatnya untuk bertindak. Ia akan membuat Randy dan Anita menyesali perbuatan mereka. Rencana balas dendam mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang akan membuat mereka berdua malu dan merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan saat ini. Keesokan paginya, Yuni bangun dengan mata sembab dan hati yang masih terasa perih. Namun, di balik rasa sakit itu, tersimpan tekad yang kuat untuk menghadapi Randy. Ia sudah cukup lama menyimpan rahasia ini sendiri, dan ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia membutuhkan jawaban, dan ia akan mendapatkannya. Saat sarapan, suasana di antara mereka terasa tegang. Yuni berusaha untuk terlihat tenang.
Namun ia tahu Randy pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya. Randy sendiri tampak lebih diam dari biasanya. Mungkin karena merasa bersalah atau khawatir Yuni sudah mengetahui sesuatu. Setelah Randy selesai sarapan dan hendak berangkat kerja, Yuni memberanikan diri untuk memulai percakapan. "Randy, tunggu sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan." Randy menghentikan langkahnya di depan pintu, membalikkan badan menghadap Yuni. Wajahnya terlihat sedikit terkejut. "Ada apa, Yuni? Aku sudah terlambat." "Ini penting," jawab Yuni dengan nada tegas. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku menemukan ini di laci kerjamu kemarin." Yuni mengeluarkan slip transaksi pembelian properti dari sakunya dan menunjukkannya kepada Randy. Wajah Randy langsung pucat pasi saat melihat slip itu. Matanya membulat, dan ia tampak kehilangan kata-kata. "Bisa jelaskan ini apa, Randy?" tanya Yuni dengan suara yang berusaha ia tahan agar tidak bergetar. "Pembayaran properti Kafling Diamond 7 di Komplek Emerald Residence, senilai hampir seluruh tabungan kita. Apa maksudnya ini?" Randy berusaha menguasai keterkejutannya. Ia menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba tersenyum canggung. "Oh, itu bukan seperti yang kamu pikirkan, sayang." "Lalu ini apa, Randy? Jelaskan padaku," desak Yuni. Suaranya mulai meninggi. Randy menghela napas panjang. Itu sebenarnya investasi. Temanku menawarkan investasi properti yang sangat menguntungkan. Aku berencana memberitahumu nanti setelah semuanya pasti." Yuni tertawa sinis. "Investasi? Kenapa kamu tidak pernah membicarakannya denganku sebelumnya? Kenapa kamu melakukannya secara diam-diam? Dan kenapa properti ini atas nama orang lain, Randy? Atas nama Anita Sari." Randy tampak semakin terpojok. Ia menghindari tatapan mata Yuni dan mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu. "Anita, dia hanya membantu mengurus administrasinya. Ini memang investasi bersama teman-temanku, dan Anita salah satu investornya." "Investasi bersama teman-teman?" ulang Yuni dengan nada tidak percaya. "Sejak kapan kamu punya teman yang berinvestasi properti mewah seperti ini? Dan kenapa kamu tidak pernah mengenalkanku pada mereka?" Randy terdiam sejenak, tampak mencari-cari alasan yang masuk akal. Kami baru saja memulainya. Nanti kalau sudah waktunya, pasti akan aku kenalkan." Yuni merasa muak dengan semua kebohongan Randy. "Randy, aku mohon jujur padaku. Siapa Anita Sari? Mengapa kamu membelikannya rumah dengan uang tabungan kita?" Randy akhirnya berhenti berjalan dan menatap Yuni dengan ekspresi memelas. "Yuni, dengarkan aku. Tidak ada apa-apa antara aku dan Anita. Dia hanya teman lama. Soal rumah ini, aku benar-benar berencana memberitahumu nanti. Aku hanya ingin memberikan kejutan." "Kejutan?" potong Yuni dengan nada sinis. "Kejutan berupa pengkhianatan dan kebohongan? Randy, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Anita dulu di kantor. Dan aku yakin, hubungan itu tidak pernah benar-benar berakhir." Randy tampak terkejut mendengar pengakuan Yuni. Ia tidak menyangka istrinya sudah mengetahui begitu banyak. Ia mencoba menyangkal, namun Yuni sudah tidak tahan lagi. "Cukup, Randy. Aku tidak bodoh. Semua perubahan sikapmu, semua kebohonganmu, semuanya mengarah pada ini. Kamu telah mengkhianatiku, dan kamu menggunakan uang hasil kerja kerasku untuk wanita lain." Air mata Yuni akhirnya tumpah. Randy mendekat, mencoba meraih tangan Yuni, namun Yuni menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Yuni, aku mohon." "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Randy. Aku sudah tahu semuanya. Sekarang, pergilah bekerja.
Aku butuh waktu sendiri untuk memikirkan semua ini. Yuni membalikkan badan, tidak ingin melihat wajah Randy lagi. Randy berdiri terpaku di tempatnya selama beberapa saat, tampak menyesal dan putus asa. Namun, Yuni tidak bergeming. Akhirnya, dengan langkah berat, Randy keluar dari rumah. Setelah Randy pergi, Yuni terduduk lemas di sofa, tangisnya kembali pecah. Konfrontasi itu tidak menghasilkan jawaban yang jujur. Randy terus berbohong dan mengelak, membuat Yuni semakin yakin bahwa dugaannya benar. Rasa sakit dan pengkhianatan semakin menggerogoti hatinya. Namun, di balik rasa sakit itu, tumbuh pula tekad yang semakin kuat untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan. Konfrontasi yang tertunda ini justru semakin memantapkan hati Yuni untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Setelah konfrontasi yang berakhir dengan kebohongan Randy, Yuni merasa semakin yakin bahwa ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan, seseorang yang bisa ia percaya dan yang akan mendukungnya tanpa syarat. Pilihan pertama yang terlintas di benaknya adalah sahabatnya, Ratna. Yuni dan Ratna sudah bersahabat sejak bangku kuliah. Mereka selalu berbagi suka dan duka, dan Yuni tahu Ratna adalah orang yang setia dan bisa diandalkan. Malam itu, setelah Randy kembali tidur, Yuni menghubungi Ratna dan menceritakan semuanya, mulai dari perubahan sikap Randy, penemuan slip transaksi, hingga kebohongannya saat konfrontasi. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyela dengan pertanyaan atau ungkapan keterkejutan. Setelah Yuni selesai bercerita, Ratna terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada penuh empati, "Ya ampun, Yun, aku tidak menyangka Randy bisa melakukan ini padamu. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini." Air mata Yuni kembali menetes mendengar dukungan dari sahabatnya. "Aku bingung harus berbuat apa, Ratna. Aku merasa sangat dikhianati." "Kamu tidak sendiri, Yun," kata Ratna dengan tegas. "Aku akan bantu kamu. Kita cari tahu semuanya sampai tuntas." Keesokan harinya, Yuni dan Ratna bertemu di sebuah kafe. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang perselingkuhan Randy dan kepemilikan rumah tersebut. Ratna, yang bekerja di bidang hukum, memberikan beberapa saran yang sangat membantu. Pertama, kita perlu memastikan bahwa Anita Sari itu benar-benar selingkuhan Randy, kata Ratna sambil menyeruput kopinya. Kita bisa coba mencari informasi lebih lanjut tentang dia. Mungkin ada akun media sosial lain atau informasi kontak yang bisa kita dapatkan. Yuni sudah melakukan pencarian di media sosial sebelumnya, namun ia belum menemukan informasi yang lebih detail. Ratna menyarankan untuk mencoba mencari melalui teman-teman lama Randy atau bahkan teman-teman kantor yang mungkin masih berhubungan dengan Anita. Selain itu, Ratna juga menyarankan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang transaksi pembelian rumah tersebut. Kita bisa coba menghubungi agen properti yang menangani penjualan di komplek Emerald Residence. Mungkin mereka bisa memberikan informasi lebih lanjut, meskipun mungkin tidak secara langsung kepada kita. Yuni dan Ratna bekerja sama. Yuni mencoba menghubungi beberapa teman lama Randy dengan alasan ingin mengadakan reuni kecil. Ia berharap bisa mendapatkan informasi tentang Anita dari sana. Sementara itu, Ratna menggunakan koneksinya untuk mencari informasi tentang agen properti yang mungkin terlibat dalam penjualan Kafling Diamond 7. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, mereka akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk yang signifikan. Salah seorang teman lama Randy secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Randy sering terlihat bersama seorang wanita di sekitar komplek Emerald Residence. Deskripsi wanita itu sangat cocok dengan foto Anita yang dilihat Yuni di media sosial. Sementara itu, Ratna berhasil mendapatkan informasi tentang agen properti yang menjual Kafling Diamond 7. Dengan sedikit trik, Ratna berhasil menghubungi agen tersebut dan berpura-pura menjadi calon pembeli yang tertarik dengan properti di komplek yang sama. Dalam percakapan tersebut,
Agen properti secara tidak langsung menyebutkan bahwa kafling Diamond 7 baru saja dibeli oleh seorang wanita bernama Anita Sari, dan ia seringkali datang ke sana bersama seorang pria yang dikenalnya sebagai suaminya. Informasi ini semakin menguatkan dugaan Yuni. Randy tidak hanya berselingkuh, tapi ia juga sudah berani memperkenalkan Anita sebagai istrinya kepada orang lain. Rasa sakit dan amarah Yuni semakin memuncak. Ratna juga berhasil mendapatkan salinan sertifikat rumah kafling Diamond 7 melalui koneksinya di kantor pertanahan. Di sana tertera jelas nama Anita Sari sebagai pemilik sah properti tersebut. Tidak ada nama Randy sama sekali. Dengan semua bukti yang terkumpul, Yuni merasa hatinya semakin hancur. Ia tidak menyangka Randy akan berbohong dan mengkhianatinya sedalam ini. Namun, di sisi lain, ia juga merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Ia tidak lagi hidup dalam ketidakpastian dan keraguan. Kini, Yuni tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan membiarkan Randy dan Anita menikmati hasil pengkhianatan mereka. Ia akan mengambil kembali haknya dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada mereka. Bersama Ratna, Yuni mulai menyusun rencana yang lebih matang. Sebuah rencana yang akan membuat Randy dan Anita menyesali perbuatan mereka di depan semua orang. Rasa sakit hatinya kini telah berubah menjadi tekad yang membara untuk melakukan balas dendam. Malam itu, Yuni tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah mengering, digantikan oleh rasa dingin dan tekad yang membaja. Semua bukti yang terkumpul, dari slip transaksi hingga sertifikat rumah atas nama Anita Sari, telah mengukuhkan satu kebenaran pahit. Randy tidak hanya berselingkuh, tetapi ia juga dengan sengaja menggunakan uang tabungan mereka untuk membelikan selingkuhannya sebuah rumah mewah. Pengkhianatan ini terasa lebih dalam dan menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Yuni duduk termenung di ruang tamu kontrakan mereka, menatap kosong wallpaper rumah impian yang dulu selalu membuatnya bersemangat. Kini, gambar itu terasa seperti ejekan yang kejam. Rumah impian yang seharusnya mereka bangun bersama, kini berdiri megah untuk wanita lain, hasil dari kebohongan dan pengkhianatan. Amarah Yuni perlahan berubah menjadi sebuah rencana yang matang. Ia tidak akan membiarkan Randy dan Anita hidup bahagia di atas penderitaannya. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan mempermalukan mereka di depan semua orang. Keesokan harinya, Yuni kembali bertemu dengan Ratna. Ia menceritakan semua bukti yang telah mereka kumpulkan dan mengungkapkan rencananya untuk melakukan konfrontasi publik. Ratna, meskipun awalnya sedikit khawatir dengan ide tersebut, akhirnya mendukung Yuni sepenuhnya. "Aku mengerti, Yun. Mereka pantas mendapatkan ini. Kamu sudah terlalu banyak terluka," kata Ratna sambil menggenggam tangan Yuni. "Apa yang bisa aku bantu?" Yuni menjelaskan rencananya secara detail. Ia ingin mempermalukan Randy dan Anita di depan umum, agar semua orang tahu kebusukan perbuatan mereka. Ia teringat percakapannya dengan Lia tentang Anita yang dulunya bekerja di kantor yang sama dengan Randy. Mungkin Lia bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang Anita dan lingkaran pertemanannya. Yuni kembali menghubungi Lia dan berpura-pura ingin menyambung silaturahmi dengan Anita. Ia berhasil mendapatkan informasi bahwa Anita cukup aktif di media sosial dan sering mengunggah foto-foto kegiatannya. Dari salah satu unggahan Anita beberapa hari kemudian, Yuni melihat sebuah foto kartu undangan housewarming di rumah barunya di komplek Emerald Residence. Tanggal dan waktu acaranya sudah tertera jelas. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Yuni dan Ratna mulai menyusun strategi. Mereka menghubungi beberapa teman dekat Yuni yang juga mengenal Randy dan menceritakan semuanya. Tanpa ragu, teman-teman Yuni bersedia membantunya. Mereka sepakat untuk datang bersama-sama ke acara housewarming itu dan mendukung Yuni apapun yang terjadi. Yuni juga mempersiapkan beberapa hal yang akan ia katakan nanti. Ia menuliskan semua rasa sakit, kekecewaan, dan amarahnya dalam sebuah catatan kecil.
Ia ingin semua orang tahu betapa hancurnya ia akibat perbuatan Randy dan Anita. Hari-hari menjelang acara housewarming terasa sangat panjang bagi Yuni. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kecurigaan apapun kepada Randy. Randy sendiri tampak lebih berhati-hati dan mencoba bersikap lebih manis kepada Yuni, mungkin karena merasa bersalah atau mencurigai sesuatu. Namun, Yuni hanya menanggapinya dengan dingin. Hatinya sudah tertutup untuk Randy. Malam sebelum acara, Yuni tidak bisa tidur. Ia merasa gugup dan tegang, namun juga bersemangat untuk melaksanakan rencananya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan mungkin akan menimbulkan keributan dan mempermalukan banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Namun, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan dan mengakhiri semua kebohongan ini. Ia menatap dirinya di cermin. Wanita yang ia lihat bukanlah lagi Yuni yang lembut dan penyayang. Di matanya terpancar tekad yang kuat dan amarah yang membara. Ia siap untuk menghadapi Randy dan Anita, dan ia tidak akan mundur sampai mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Malam tanpa air mata ini adalah malam persiapan untuk sebuah pertunjukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Besok, kebenaran akan terungkap, dan keadilan akan ditegakkan dengan caranya sendiri. Malam itu, Yuni mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna hitam. Ia ingin terlihat kuat dan berwibawa, bukan seperti wanita yang baru saja dikhianati. Di sampingnya, berdiri Ratna dan 3 teman dekat lainnya. Wajah mereka menunjukkan dukungan dan solidaritas. Mereka tiba di depan sebuah rumah mewah di komplek Emerald Residence. Alamat yang tertera jelas di kartu undangan housewarming Anita. Dari luar, rumah itu tampak megah dengan lampu-lampu taman yang menyorot indah. Suara musik dan tawa riuh rendah terdengar dari dalam, menandakan acara sudah berlangsung cukup meriah. Yuni menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ini saatnya. Dengan langkah mantap, Yuni dan teman-temannya berjalan menuju pintu utama. Seorang pelayan menyambut mereka dengan ramah, namun raut wajahnya sedikit berubah saat melihat rombongan Yuni yang tampak tidak seperti tamu undangan pada umumnya. Saat mereka memasuki ruang utama, suasana langsung berubah. Musik seolah meredup, dan percakapan yang tadinya ramai mendadak terhenti. Semua mata tertuju pada Yuni dan rombongannya. Di tengah ruangan, Yuni melihat Randy dan Anita berdiri berdampingan, menyambut para tamu. Anita tampak anggun dalam balutan gaun merah, senyumnya merekah bahagia. Namun, senyum itu langsung membeku saat matanya bertemu dengan mata Yuni. Wajah Randy juga langsung pucat pasi. Ia tampak terkejut dan panik melihat kedatangan Yuni. Ia bahkan sempat salah tingkah dan menjatuhkan gelas anggur yang sedang dipegangnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Para tamu undangan saling berpandangan dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara. Yuni berjalan perlahan menuju Randy dan Anita. Tatapannya lurus dan dingin. Anita mencoba memasang wajah sinis, namun Yuni tidak gentar. Ia berhenti tepat di hadapan mereka berdua, menatap Randy dengan tatapan yang penuh kekecewaan dan kemarahan. "Selamat atas rumah barunya, Randy," ucap Yuni dengan nada suara yang lantang dan jelas, memecah keheningan yang mencekam. Atau mungkin, lebih tepatnya, selamat atas rumah barumu, Anita. Suara Yuni menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang semakin penasaran dan tegang. Randy mencoba meraih tangan Yuni, namun Yuni menarik tangannya dengan kasar. "Apa maksudmu, Yuni?" tanya Randy dengan suara bergetar, berusaha untuk tetap tenang di depan para tamu. Yuni tersenyum sinis. "Oh, kamu pura-pura tidak tahu, Randy? Padahal, kamu sendiri yang telah mengundangku ke acara neraka ini." Yuni melirik ke arah Anita, yang kini tampak sangat gugup dan berusaha menyembunyikan diri di belakang Randy. "Yuni, ini tidak seperti yang kamu pikirkan,"
sela Anita dengan suara pelan. Yuni menoleh ke arah Anita dengan tatapan tajam. Benarkah? Lalu seperti apa? Anita? Apakah seperti kamu merebut suamiku dan menikmati uang hasil kerja kerasku? Ucapan Yuni membuat semua tamu undangan terkejut. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka. Randy dan Anita tampak semakin terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa. Yuni menarik napas dalam-dalam, siap untuk melanjutkan pertunjukannya. Malam ini, semua kebohongan dan pengkhianatan akan terungkap di depan semua orang. Undangan ke housewarming ini telah berubah menjadi undangan ke neraka bagi Randy dan Anita. Dan Yuni tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Saat Yuni dan rombongannya berdiri di ambang pintu, kehangatan dan keceriaan yang tadinya memenuhi rumah itu seolah tersedot keluar. Para tamu, yang tadinya asyik menikmati hidangan dan berbincang-bincang, kini terdiam dan menatap dengan rasa ingin tahu yang bercampur kebingungan. Beberapa di antara mereka bahkan memegang erat gelas minuman mereka, seolah lupa untuk menyesapnya. Randy, yang mengenakan kemeja batik rapi, tampak seperti patung yang membeku di tempatnya. Matanya memandang Yuni dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Di sampingnya, Anita, yang tadi menebar senyum ramah kepada setiap tamu, kini menggenggam erat lengan Randy. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Manik-manik keringat mulai terlihat di pelipisnya. Yuni melangkah masuk lebih dalam, diikuti oleh Ratna dan teman-temannya yang berdiri sedikit di belakangnya, memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Mereka menyebar sedikit, mengamati sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. Rumah itu memang mewah, jauh melebihi apa yang pernah Yuni bayangkan bisa ia miliki bersama Randy. Perabotan modern yang mahal tertata apik, dan aroma bunga segar memenuhi udara. Ironisnya, semua kemewahan ini dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Apa maksudmu dengan undangan ke neraka, Yuni? Tanya Randy akhirnya, suaranya terdengar sedikit tercekat. Ia mencoba mendekat, namun Yuni mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Randy tidak mendekat. Maksudku sangat jelas, Randy, jawab Yuni dengan nada dingin yang menusuk. Aku datang ke sini bukan untuk mengucapkan selamat atas kebahagiaan palsu kalian. Aku datang untuk menunjukkan kepada semua orang di sini, topeng kemunafikan yang selama ini kalian pakai. Anita mencoba menyela, suaranya bergetar. Yuni, tolong jangan membuat keributan di sini. Ini acara pribadi. Yuni menoleh ke arah Anita dengan senyum sinis. Pribadi katamu? Lalu bagaimana dengan privasiku, Anita? Privasiku yang kalian rampas dengan perselingkuhan dan pengkhianatan ini. Yuni menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Kalian berdua mungkin bisa bersembunyi di balik kebahagiaan palsu ini, tapi malam ini, kebenaran akan terungkap. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik semakin kencang. Beberapa di antara mereka mengeluarkan ponsel, mungkin untuk merekam kejadian yang tidak terduga ini. Suasana yang tadinya hangat dan akrab kini berubah menjadi tegang dan penuh antisipasi. Mereka semua menunggu dengan rasa ingin tahu yang besar. Apa sebenarnya yang akan diungkapkan oleh wanita yang tiba-tiba datang dan mengganggu acara housewarming ini? Randy mencoba menarik Yuni menjauh dari keramaian, berbisik dengan nada memohon. Yuni, ayo kita bicara di luar saja. Jangan membuat malu diri sendiri. Yuni menepis tangan Randy dengan kasar. Malu? Kamu bilang aku akan malu? Justru kalian berdua yang seharusnya malu dengan apa yang telah kalian lakukan. Yuni kemudian mengalihkan pandangannya ke arah para tamu undangan, matanya berkilat-kilat. Malam ini, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang bagaimana suami saya, Randy, secara diam-diam membelikan rumah ini untuk selingkuhannya, Anita, dengan uang tabungan yang selama ini saya kumpulkan untuk masa depan kami berdua. Ucapan Yuni bagaikan bom yang meledak di tengah ruangan.
Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini terasa lebih mencekam. Semua mata tertuju pada Randy dan Anita, menunggu reaksi mereka. Randy tampak semakin pucat, sementara Anita menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Yuni tahu, pertunjukannya baru saja dimulai, dan ia akan memastikan bahwa semua orang akan menyaksikan kejatuhan mereka berdua. Yuni menarik napas dalam-dalam, menatap satu persatu wajah para tamu yang kini menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia merasakan dukungan dari teman-temannya yang berdiri di dekatnya, memberikan kekuatan untuk melanjutkan. Saya dan Randy sudah menikah selama 8 tahun. Yuni memulai ceritanya dengan suara yang lantang namun penuh emosi. Kami membangun semuanya dari nol, berbagi mimpi untuk memiliki rumah impian bersama. Saya bekerja keras, menyisihkan sebagian besar gaji saya untuk tabungan masa depan kami. Tabungan yang seharusnya kami gunakan untuk membeli rumah untuk keluarga kami. Yuni menghentikan sejenak ucapannya, menatap Randy yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Anita berusaha menarik lengan Randy, namun Randy tampak seperti patung yang membeku. Namun, beberapa bulan terakhir, Randy berubah, lanjut Yuni. Ia lebih sering pulang larut malam, ponselnya selalu terkunci, dan ia menjadi lebih tertutup. Saya mulai curiga, dan kecurigaan saya terbukti benar. Yuni kemudian menceritakan tentang penemuan slip transaksi pembelian properti di laci kerja Randy. Ia menyebutkan nominal yang fantastis dan lokasi rumah mewah di komplek Emerald Residence ini. Ia juga mengungkapkan bagaimana Randy berbohong tentang investasi dan menyembunyikan semuanya darinya. Dan yang lebih menyakitkan, kata Yuni dengan suara bergetar, rumah ini dibeli atas nama wanita lain, Anita Sari. Yuni menunjuk Anita yang kini tampak pucat pasi dan berusaha menyembunyikan wajahnya. Saya tidak mengenal wanita ini sebelumnya, lanjut Yuni. Namun, saya menemukan bahwa ia adalah mantan rekan kerja Randy, dan mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar teman. Dan sekarang, suami saya, dengan uang tabungan saya, membelikannya rumah mewah ini. Suara bisikan di antara para tamu semakin riuh. Beberapa wanita tampak menggelengkan kepala dengan prihatin, sementara beberapa pria menatap Randy dengan tatapan menghakimi. Yuni kemudian mengeluarkan salinan sertifikat rumah yang berhasil didapatkan Ratna. Ia mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini buktinya. Rumah ini atas nama Anita Sari, bukan atas nama saya atau Randy. Uang kami telah digunakan untuk mewujudkan mimpi wanita ini, bukan mimpi kami berdua. Randy akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Yuni, ini tidak seperti yang kamu kira. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi, Randy? Potong Yuni dengan nada sinis. Semua sudah jelas. Kamu telah mengkhianatiku, kamu telah berbohong padaku, dan kamu telah mencuri masa depan kami. Air mata Yuni akhirnya tumpah, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah dan kecewa. Anita mencoba membela diri. Suaranya lirih. Yuni, aku tidak tahu menahu soal uang itu. Randy yang... Diam kamu, bentak Yuni. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Kamu sama bersalahnya. Kamu tahu Randy sudah menikah, tapi kamu tetap merebutnya dan menikmati uang haram ini. Para tamu undangan tampak terkejut dengan ledakan emosi Yuni. Suasana menjadi semakin tegang dan tidak nyaman. Beberapa orang mulai berbisik-bisik dan menjauhi Randy dan Anita. Yuni menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia sudah mengatakan semua yang ingin ia katakan. Ia sudah mempermalukan mereka di depan semua orang. Saya tidak peduli lagi dengan pernikahan ini, kata Yuni dengan suara tegas. Yang saya inginkan hanyalah keadilan. Saya akan menuntut hak saya atas uang tabungan ini. Dan kalian berdua, Yuni menatap tajam Randy dan Anita, nikmatilah rumah hasil pengkhianatan ini.
Semoga setiap sudutnya selalu mengingatkan kalian akan perbuatan tercela kalian. Setelah mengatakan itu, Yuni berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu bersama teman-temannya. Ia bisa merasakan tatapan mata Randy dan Anita yang penuh ketakutan dan penyesalan. Di luar, Yuni menarik napas lega. Pertunjukannya sudah selesai. Ia telah berhasil mempermalukan mereka di depan umum, seperti yang mereka lakukan padanya secara diam-diam. Sekarang, ia bisa mulai menata kembali hidupnya. Begitu Yuni dan teman-temannya keluar dari rumah mewah itu, mereka merasakan kelegaan yang luar biasa. Udara malam terasa lebih segar, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundak Yuni. Meskipun hatinya masih terasa perih, ada sedikit rasa puas karena kebenaran akhirnya terungkap, setidaknya di depan orang-orang yang hadir di acara itu. Saat mereka berjalan menuju mobil, Ratna mengeluarkan ponselnya. "Aku tadi merekam sebagian kejadian di dalam, Yun. Kamu yakin tidak apa-apa kalau aku unggah?" tanyanya dengan nada khawatir. Yuni terdiam sejenak, memikirkannya. Awalnya, ia hanya ingin mempermalukan Randy dan Anita di depan tamu undangan mereka. Namun, mempublikasikannya di media sosial akan membawa konsekuensi yang lebih luas. Di sisi lain, ia merasa mereka pantas mendapatkan hukuman sosial atas perbuatan mereka. "Unggah saja, Ratna," kata Yuni akhirnya dengan nada pasrah. "Biarkan semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ratna segera mengunggah beberapa video singkat dan potongan cerita tentang kejadian di housewarming itu ke berbagai platform media sosial. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar dengan cepat. Judul yang provokatif dan cerita pengkhianatan yang dramatis membuat unggahan Ratna menjadi viral. Komentar dan reaksi dari warganet pun bermunculan dengan deras. Sebagian besar dukungan dan simpati kepada Yuni. Mereka mengutuk perbuatan Randy dan Anita, menyebut mereka sebagai pasangan yang tidak bermoral dan mata duitan. Banyak wanita yang berbagi pengalaman serupa atau kekaguman atas keberanian Yuni dalam menghadapi situasi tersebut. "Salut buat Mbak Yuni. Berani banget," tulis seorang warganet. "Suaminya nggak tahu diri. Uang istri dipakai buat selingkuhan," timpal yang lain dengan nada geram. "Semoga Mbak Yuni dapat keadilan dan segera move on dari laki-laki seperti itu," komentar seorang wanita dengan emoji hati. Di sisi lain, Randy dan Anita menjadi bulan-bulanan warganet. Mereka menerima banyak komentar negatif, bahkan tidak sedikit yang berupa hujatan dan makian. Beberapa orang mencari tahu akun media sosial mereka dan menyerbu kolom komentar dengan kata-kata pedas. Randy, yang awalnya mencoba membantah dan memberikan pembelaan di beberapa komentar, akhirnya memilih untuk menonaktifkan akun media sosialnya karena tidak tahan dengan hujatan yang terus-menerus datang. Anita juga melakukan hal yang sama, berusaha untuk menghilang dari sorotan publik. Berita tentang kejadian di housewarming itu bahkan sampai ke telinga rekan-rekan kerja Randy dan Anita. Beberapa teman kantor Randy keterkejutan dan kekecewaan atas perbuatannya. Reputasi Randy di kantor pun tercoreng akibat kejadian ini. Yuni sendiri awalnya tidak terlalu memperhatikan riuhnya dunia maya. Ia terlalu lelah dan emosional untuk membaca semua komentar dan berita yang beredar. Namun, Ratna dan teman-temannya terus memberikan dukungan dan memberitahunya tentang perkembangan situasi di media sosial. Ketika Yuni akhirnya mencoba melihat sendiri, ia terkejut dengan betapa cepatnya ceritanya menyebar. Ia membaca ratusan komentar yang dukungan dan simpati kepadanya. Meskipun ada beberapa komentar negatif dan spekulasi yang tidak benar, Yuni merasa sedikit terhibur dengan banyaknya orang yang berpihak padanya. Badai di media sosial ini menjadi pukulan telak bagi Randy dan Anita. Mereka tidak hanya dipermalukan di depan para tamu undangan, tetapi juga di hadapan ribuan bahkan jutaan orang di dunia maya. Reputasi mereka hancur dalam semalam. Yuni menyadari bahwa tindakannya ini mungkin akan membawa konsekuensi yang panjang. Namun,
ia merasa tidak menyesal. Ia telah melakukan apa yang menurutnya benar, dan ia tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Sekarang, ia bisa mulai fokus pada dirinya sendiri dan berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya. Badai di media sosial ini mungkin akan mereda seiring berjalannya waktu, namun dampaknya pasti akan membekas dalam kehidupan Randy dan Anita, dan juga dalam kehidupan Yuni sendiri. Hari-hari setelah kejadian di housewarming terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Randy. Dampak dari video dan cerita yang viral di media sosial sangat besar dan merusak hampir seluruh aspek kehidupannya. Di kantor, suasana menjadi sangat canggung. Rekan-rekan kerjanya yang dulu bersikap ramah kini lebih banyak menghindar atau hanya memberikan sapaan singkat tanpa menatap matanya. Bisikan-bisikan terdengar di belakang punggungnya, dan ia tahu semua orang sedang membicarakannya. Atasannya memanggilnya ke ruangan dan memberikan teguran keras atas tindakan pribadinya yang mencoreng nama baik perusahaan. Meskipun ia tidak dipecat, Randy merasa karirnya di sana sudah tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang dulu diberikan kepadanya kini tampak sirna. Teman-teman lamanya juga banyak yang menjauh. Beberapa kekecewaan secara langsung melalui pesan singkat atau telepon, sementara yang lain memilih untuk diam dan menghindarinya sama sekali. Randy merasa semakin terisolasi dan sendirian. Hubungannya dengan Anita juga mengalami keretakan yang signifikan. Tekanan dari publik dan rasa malu yang mendalam membuat mereka sering bertengkar. Anita menyalahkan Randy karena tidak bisa menjaga rahasia mereka dan membawa masalah ini ke ranah publik. Ia merasa masa depannya yang indah di rumah mewah itu kini terancam oleh skandal yang dibuat oleh Randy. Kebahagiaan yang mereka bangun di atas pengkhianatan kini terasa rapuh dan penuh duri. Randy mulai merenungi semua yang telah terjadi. Ia mengingat kembali masa-masa bahagianya bersama Yuni, impian-impian yang mereka rajut bersama, dan pengorbanan Yuni demi mewujudkan mimpi tersebut. Ia baru menyadari betapa berharganya Yuni dan pernikahan mereka setelah semuanya hancur berantakan. Rasa sesal mulai menghantuinya. Ia menyesal telah tergoda oleh Anita, menyesal telah berbohong kepada Yuni, dan menyesal telah menggunakan uang tabungan mereka tanpa izin. Setiap kali ia melihat berita atau komentar negatif tentang dirinya di media sosial, rasa malunya semakin bertambah. Ia merasa seperti orang paling bodoh dan hina di dunia ini. Ia telah kehilangan wanita yang mencintainya dengan tulus, merusak reputasinya, dan kini hidup dalam kesepian dan penyesalan. Suatu malam, dalam kesunyian apartemennya, ia memutuskan untuk sementara waktu tidak tinggal di rumah Anita karena suasana yang tidak kondusif. Randy mencoba menghubungi Yuni. Ia ingin meminta maaf, meskipun ia tahu kata-kata maafnya mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengobati luka yang telah ia torehkan. Namun, teleponnya tidak diangkat. Ia mencoba mengirim pesan singkat, penyesalannya dan memohon kesempatan untuk berbicara, namun tidak ada balasan. Randy merasa semakin putus asa. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar, dan ia harus menerima konsekuensinya. Namun, ia juga berharap suatu saat nanti Yuni bisa memaafkannya, meskipun ia tahu itu adalah harapan yang sangat tipis. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Randy. Ia menjalani hari-harinya dengan perasaan bersalah dan menyesal. Ia melihat ke sekelilingnya, dan yang ia temukan hanyalah kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Rumah mewah yang ia beli untuk Anita kini terasa seperti penjara baginya. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, namun ia kehilangan segalanya yang sebenarnya berharga dalam hidupnya. Konsekuensi dari perbuatannya kini menghantuinya setiap saat, dan penyesalan itu terasa begitu pahit dan mendalam. Ia baru menyadari, kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Setelah badai besar itu mereda, Yuni perlahan mulai menata kembali puing-puing hatinya. Hari-hari awal terasa berat, dipenuhi rasa hampa dan pertanyaan-pertanyaan yang tak berujung. Namun,
Dukungan tanpa henti dari Ratna dan teman-temannya menjadi jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam kesedihan. Langkah pertama yang Yuni ambil adalah menghubungi seorang pengacara untuk mengurus perceraiannya dengan Randy. Prosesnya berjalan cukup lancar karena bukti-bukti pengkhianatan Randy sudah sangat jelas. Yuni juga mengajukan tuntutan atas haknya terhadap uang tabungan yang telah digunakan Randy tanpa izin. Meskipun proses hukumnya mungkin akan memakan waktu, Yuni merasa lega karena telah mengambil tindakan tegas. Selama masa sulit ini, keluarga Yuni juga memberikan dukungan yang luar biasa. Ibunya sering datang menemaninya, memberikan pelukan hangat dan kata-kata penyemangat. Saudara-saudaranya juga selalu siap mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan bantuan praktis jika dibutuhkan. Yuni menyadari betapa beruntungnya ia memiliki keluarga dan sahabat yang begitu peduli padanya. Yuni mulai mencoba untuk kembali menjalani rutinitasnya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya di kantor notaris, yang ternyata memberikan sedikit distraksi dari masalah pribadinya. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dulu ia sukai, seperti membaca buku, menonton film, dan berkumpul dengan teman-temannya. Meskipun awalnya terasa sulit untuk menikmati hal-hal tersebut, perlahan tapi pasti, Yuni mulai merasakan sedikit kebahagiaan kembali dalam hidupnya. Ia belajar untuk tidak terlalu sering membuka media sosial. Meskipun ia berterima kasih atas dukungan yang ia terima dari warganet, ia juga menyadari bahwa terus-menerus melihat komentar dan berita tentang Randy dan Anita hanya akan memperlambat proses penyembuhannya. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan masa depannya. Sesekali, Yuni masih teringat pada Randy. Rasa sakit dan pengkhianatan itu belum sepenuhnya hilang. Namun, kini ia bisa menghadapinya dengan lebih tegar. Ia tidak lagi merasa marah atau dendam seperti dulu. Yang ia rasakan hanyalah rasa kecewa dan sedikit rasa kasihan pada Randy yang telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri demi kesenangan sesaat. Tentang Anita, Yuni berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Baginya, Anita hanyalah bagian dari masa lalu yang menyakitkan. Ia memilih untuk memaafkan, bukan untuk Anita, tetapi untuk dirinya sendiri agar bisa melepaskan beban emosional yang selama ini ia pikul. Yuni mulai membangun kembali hidupnya dari awal. Ia mencari kegiatan baru yang bisa membuatnya berkembang, seperti mengikuti kelas memasak dan bergabung dengan komunitas pecinta buku. Ia juga mulai merencanakan liburan sendiri, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Yuni menyadari bahwa meskipun pernikahannya telah berakhir dengan pahit, hidupnya masih panjang dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Meskipun jalan menuju pemulihan masih panjang, Yuni merasa optimis dengan masa depannya. Ia telah belajar banyak dari pengalaman ini. Ia menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang tulus, dan ia yakin akan menemukannya suatu hari nanti. Langkah awal menuju babak baru kehidupannya telah ia ambil, dan ia siap untuk menghadapi segala tantangan dan kesempatan yang ada di depannya. Taman bunga di hatinya yang sempat layu kini mulai menunjukkan tunas-tunas baru, siap untuk kembali mekar dengan warna yang lebih indah. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam housewarming yang penuh drama itu. Kehidupan Yuni telah mengalami banyak perubahan, dan ia kini adalah sosok wanita yang jauh lebih kuat dan mandiri. Perceraiannya dengan Randy telah resmi, dan setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, ia berhasil mendapatkan kembali sebagian besar uang tabungannya. Meskipun luka pengkhianatan itu pernah terasa begitu dalam, Yuni berhasil menyembuhkannya. Ia belajar untuk memaafkan, bukan untuk Randy atau Anita, tetapi untuk kedamaian hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan membebani dirinya dan menghalanginya untuk melangkah maju. Yuni kini tinggal di sebuah apartemen yang nyaman di pusat kota. Ia menikmati kebebasannya dan fokus pada karirnya yang semakin menanjak. Ia bahkan mendapatkan promosi beberapa waktu lalu dan kini memegang posisi yang lebih tinggi di kantornya.
Ia masih menjalin hubungan baik dengan Ratna dan teman-temannya yang selalu mendukungnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Yuni juga lebih dekat dengan keluarganya, dan ia merasa bersyukur atas dukungan yang selalu mereka berikan. Sesekali, ia mendengar kabar tentang Randy dan Anita dari teman-teman kantor lamanya. Kabarnya, hubungan mereka tidak bertahan lama setelah skandal itu terungkap. Tekanan dari publik dan rasa malu yang mendalam membuat mereka sering bertengkar, dan akhirnya mereka berpisah. Randy dikabarkan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru dan hidupnya tidak semewah dulu. Yuni tidak merasa senang mendengar kabar buruk tentang mantan suaminya, namun ia juga tidak merasa sedih. Ia hanya merasa bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yuni sendiri telah membuka hatinya untuk kemungkinan cinta yang baru. Ia bertemu dengan beberapa pria yang menarik, namun ia tidak terburu-buru untuk menjalin hubungan yang serius. Ia belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan lebih mengutamakan kebahagiaan dirinya sendiri. Melihat ke belakang, Yuni menyadari bahwa pengalaman pahit itu telah memberinya pelajaran yang sangat berharga. Ia belajar tentang kekuatan dirinya, tentang pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam sebuah hubungan, dan tentang bagaimana bangkit kembali setelah terpuruk. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya, karena ia tahu bahwa semua itu telah membentuknya menjadi wanita seperti sekarang ini. Taman bunga di hatinya kini telah mekar kembali, dengan warna yang lebih indah dan aroma yang lebih kuat. Ia telah berhasil melewati badai dan menemukan kedamaian dalam dirinya. Yuni menatap masa depan dengan optimisme dan keyakinan. Ia tahu bahwa babak baru kehidupannya ini akan penuh dengan kejutan dan kebahagiaan yang menanti untuk ia raih. Ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan berharga, dan ia pantas mendapatkan semua kebaikan dalam hidup ini. Kisah pengkhianatan dan balas dendam itu kini telah menjadi bagian dari masa lalunya, dan Yuni siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya dengan tinta harapan dan kebahagiaan yang tak terbatas.